Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2401 Pembagian Grup. Ketika tepat 1 tahun berlalu sejak kepergian Minos, 5 jam pasir di sekitar tubuh Gloria, Abby, Kendrick, Lily, dan Holly menghilang. Semua anggota kelompok yang tersisa di sana memperhatikan hal ini, secara bertahap melihat mereka membuka mata setelah merasakan sensasi berkultivasi 5 tahun hanya dalam 1 tahun. Sebelumnya, Kendrick pernah berada di level 85. Namun hanya dalam waktu 1 tahun bagi Ruth dan yang lainnya, dia sudah mencapai level 89. Selain dia, Lily dan Holly mencapai performa yang sangat mirip dengan kakak laki-laki mereka, dengan kakak laki-laki mereka mencapai level 87 dan anak bungsu Minos telah menjadi Sage level 85. Sementara itu, peningkatan Abby dan Gloria kurang lebih sama. Keduanya naik 2 level dan menjadi Grandmaster level 97. Mengesankan, kemampuan ilahi Minos benar-benar mengerikan, kata Vico sambil menatap kelima orang itu dengan sedikit rasa iri di matanya. Jika aku mengalami hal yang sama seperti mereka, aku mungkin sudah berada di level 102 sekarang. Vico berpikir sendiri ketika Ruth memberi selamat kepada mereka berlima. Setelah Ruth menjelaskan apa yang terjadi sejak kepergian Minos dan sisa tahun yang telah berlalu, Abby menghela nafas dan berkata, "Kami benar-benar merasakan waktu berlalu seolah-olah kami telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Hanya karena kemampuannya yang sangat bagus, kami telah kehilangan vitalitas selama 5 tahun dalam 1 tahun di planet ini. Keterampilan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun tidak satu pun dari mereka yang peduli dengan efek ini. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, lebih siap menghadapi dunia yang kuat ini. Selain itu, Ruth dan Minos telah menggunakan lebih banyak vitalitas mereka karena perjalanan mereka di Zocaro. Sementara tidak satu pun dari kedua wanita tersebut yang keberatan untuk menguji kemampuan Minos beberapa kali. Ini akan membuat mereka lebih dekat dengan keduanya baik dalam usia maupun level. Selain itu, keahlian ayah kami memang luar biasa. Sampai beberapa saat yang lalu, saya mengira waktu berlalu dengan cara yang sama bagi kami semua. Sungguh menakjubkan merasakan bahwa waktu berlalu secara berbeda bagi kami, kata Kendrick. Karena dia tidak bisa menahan semangatnya untuk mencapai level 90, sebuah terobosan yang seharusnya hanya berjarak beberapa bulan lagi darinya. Begitu dia mencapainya, dia tidak lagi begitu rentan dan akan tampil lebih dekat dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kultivator kuat dari The Enchanted Realm. Orang lain yang belum merasakan efek kemampuan ilahi Minos memikirkan betapa pentingnya bagi kelompok untuk menggunakan kekuatan ini untuk memperkuat diri mereka sendiri di masa depan. Namun tak lama kemudian Gloria mengajukan pertanyaan paling penting saat ini. "Apa sekarang?" kata Ruth. "Sudah waktunya bagi sebagian dari kita untuk pindah ke satu kota dan belajar sedikit tentang dunia ini, peluang bagi kelompok, bahaya dan juga situasi di galaksi." Dia dengan cepat menunjukkan bahwa 2 dari 4 penguasa level 103 akan menangani misi ini bersama Vico dan Charlie. Dia akan tetap tinggal dengan Sovereign level 103 tingkat lanjut yang baru dan robot level 103 untuk menjaga yang lain tetap aman. Anda harus berhati-hati dan jangan langsung terlibat terlalu banyak. Kemungkinan besar kita akan memiliki waktu puluhan tahun ke depan untuk menjelajahi dunia ini dengan tenang, jadi lakukan saja survei awal dan kembalilah paling lama dalam 1 tahun. Kami akan lakukan sedikit pertukaran shift ketika kamu kembali. Pungkas Ruth, robot level 103 setuju dan berkata, "Kita harus menjaga pergantian antara mereka yang menjelajah dan yang lain yang berkultivasi sampai setidaknya yang mulia, Abby dan Gloria, telah naik ke level 100. Setelah itu, saya pikir akan lebih aman untuk menjelajah lebih jauh ke kota dan menjalankan misi." Semua orang dalam kelompok menyetujui hal ini. Gloria dan Abby bisa mencapai level 100 dalam waktu sekitar 10 tahun, cukup bagi anak-anak Stuart untuk menjadi Grandmaster level rendah dan menengah. Kemampuan bawaan Gloria dan Abby sangat kuat di dunia spiritual, jadi kemampuan ilahi pertama yang dimiliki masing-masing dari mereka juga harusnya sangat kuat. Secara khusus, fusi Abby bisa sangat berguna bagi mereka. Di dunia spiritual, perpaduannya telah membantu mereka beberapa kali, meskipun dia tidak memiliki kendali atas orang-orang terkuat yang dia panggil dari dunia kematian. Namun dengan naik ke level 100, dia akan meningkatkan kendalinya atas fusi dan mampu memanggil makhluk tahap awal ke-11 yang berada di bawah kendalinya. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan potensi grup, bahkan jika anggota tim lainnya menjadi lebih kuat dalam periode tersebut. Memiliki kemampuan untuk menggunakan beberapa penguasa tingkat rendah akan sangat penting bagi tim mereka untuk mewujudkan tujuan mereka. Jadi, segera setelah mereka menyepakati langkah selanjutnya, keempat penguasa yang ditunjuk oleh Ruth mengucapkan selamat tinggal dan menuju kota terdekat yang berjarak sekitar 4 bulan lagi. Yang lain tetap tinggal untuk berbicara lebih banyak, makan sesuatu, dan berlatih sedikit setelah lama mengasingkan diri.
Namun kelompok yang paling lemah akan segera kembali bercocok tanam, dan mereka tidak perlu khawatir untuk mengambil bagian dalam pengawasan kelompok. Hanya Ruth dan dua penguasa yang tinggal di sana yang perlu khawatir tentang pergantian shift. Dengan dua di antara mereka berdiri, sementara yang ketiga bisa mengambil kesempatan untuk bercocok tanam di planet yang kaya ini. Saat teman dan keluarga Minos menerapkan rencananya. Dengan beberapa bulan pertama sejak efek kemampuan Minos hilang, 4 tahun pertamanya di hamparan merah berlalu dalam sekejap mata. Pada periode tersebut, Minos dan Forfax akan berdiri diam hampir sepanjang waktu, bergantian antara pengintai dan yang mengolah kristal yang mereka temukan sebelumnya. Namun beberapa minggu yang lalu, keduanya mencapai tujuan awal mereka untuk menyerap lebih dari 50% karakteristik khusus kristal merah. Hari itu, mereka berangkat dari gua panas terik yang mereka masuki sebelumnya, bergerak menuju pusat pesawat, namun selalu mencari peluang baru. Keduanya merasa mereka telah meningkat pesat sejak mereka menggunakan kristal, tetapi pada saat yang sama mereka merasa tidak dapat menggunakan atau lebih memahami apa yang telah mereka serap. Kata-kata makhluk surgawi sepertinya tidak memiliki kekurangan atau tipuan. Akhirnya, kembali ke jalan, dengan rutinitas budidaya, istirahat dan eksplorasi, mereka berdua akan segera menghadapi pesaing pertama di jalur mereka sejak mereka bekerja sama. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2402 Pertempuran Pertama Minos. Setelah bertahun-tahun bepergian sendirian, Minos dan Forfax akhirnya melihat pesaing selain mereka hari ini. Sekitar 2 kilometer di depan tempat mereka berada, keduanya melihat 3 individu dari ras berbeda berjalan bersama menuju utara dari area tempat mereka berada. Keduanya sedang berjalan ke barat, sedikit di belakang posisi ketiganya, jadi keduanya melihat kelompok 3 orang terlebih dahulu. Namun tidak butuh waktu lama bagi ketiga penguasa level 100 untuk melihat dua Minos juga, ketiganya berhenti bergerak untuk mengalihkan perhatian mereka ke dua pesaing yang mendekati mereka. Apa yang akan kita lakukan? Forfax bertanya pada Minos, memperhatikan makhluk-makhluk di depan mengambil posisi tempur saat mereka mengawasi mereka. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan. Saya tidak ingin berkelahi kecuali saya harus melakukannya. Aku pikir juga begitu. Keduanya terus maju, semakin lambat, hingga mereka berada sekitar 180 meter dari 3 orang yang mengawasi mereka dengan hati-hati. Mereka tidak bisa begitu saja melewati kelompok itu seolah-olah itu bukan apa-apa. Mengabaikan musuh potensial bisa menjadi kesalahan yang mematikan. Dan meskipun mereka tidak menentang bersekutu dengan lebih banyak alien, mereka tidak tahu apa yang mereka bertiga pikirkan tentang hal itu. Mungkin mereka akan bersekutu jika jumlah mereka sama. Namun dalam situasi di mana satu kelompok memiliki satu anggota lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya. Apakah ketiga kelompok tersebut berkepentingan untuk bersekutu dengan mereka? Meskipun tujuan The Red Expanse bukan agar para pesaing saling membunuh dengan cepat. Membunuh musuh di sepanjang jalan bisa jadi cukup menarik. Hanya ada 100 tempat, namun tidak ada jaminan bahwa suatu kelompok akan mendapatkan semua tempat yang dibutuhkan untuk seluruh anggotanya. Tentu saja, grup-grup lain sudah terbentuk di sekitar pesawat, tapi semakin besar grupnya, semakin kompetitif pula perjalanan mereka untuk mendapatkan tempat. Jika sebuah grup memiliki 50 anggota, maka diharapkan dari 950 peserta yang tersisa, hampir semuanya akan melawan tim tersebut. Grup yang memiliki lebih banyak anggota mungkin bagus, tapi tidak menarik jika terlalu besar juga. Jika seseorang bisa, alih-alih mengembangkan kelompoknya setiap kali mereka bertemu lawan, membunuh lawan tersebut akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi tim, tapi juga bagi semua pesaing yang tersisa. Dengan berkurangnya persaingan untuk setiap tempat, peluang kelompok memenangkan tempat untuk seluruh anggotanya akan semakin meningkat. Dengan logika itu, Minos dan Forfax merasa tidak nyaman, namun kelompok lawan juga mempertimbangkan tindakan terhadap mereka berdua. Jika kita menghadapi mereka berdua, maka persaingannya dengan kita akan berkurang. Kata salah satu dari 3 individu tersebut, merasa bahwa pertarungan mereka hari ini layak dilakukan. Bukankah itu berarti kita bersekutu dengan mereka dan membentuk tim yang lebih kuat? Salah satu dari ketiganya bertanya, masih ragu-ragu. Saya percaya bahwa bahkan dengan 10 orang dalam satu grup, kita akan menang lebih banyak daripada kalah. Tapi saya tidak melihat adanya urgensi untuk meningkatkan jumlah kita. Saya lebih suka mendekati kelompok yang serupa dengan kita untuk membentuk kelompok yang lebih besar. Melawan seorang musafir atau bahkan duo, menurutku kita layak untuk bertarung, kata yang ketiga, yang terkuat di antara ketiganya. Aku juga berpikiran sama, akan tiba saatnya kita harus membunuh siapapun yang menghalangi jalan kita. Bukankah lebih baik menggunakan angka-angka kita untuk melawan mereka ketika kita mempunyai keunggulan numerik? Semua orang di hamparan merah adalah monster yang berbakat. Jadi kemungkinan keduanya menjadi lebih kuat dari kita bertiga tidaklah besar. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk menyingkirkan lawan di masa depan, kata orang pertama yang berbicara. Pria yang masih ragu-ragu itu memikirkan komentar-komentar ini dengan saksama, dan merasakan bahwa inilah masalahnya.
Jadi, bagaimana kita melanjutkannya? Aku akan menguji yang kecil, yang tampak halus. Dan kalian berdua akan menghadapi yang berbulu. Saat kita melihat yang lebih kuat, kita akan fokus padanya sementara salah satu dari kita menghibur yang lebih lemah, kata yang lebih kuat. Saat dia melihat ke arah Minos, merasakan bahwa ini adalah yang terlemah dari keduanya yang mendekati mereka. Bagaimana cara kita menyerang mereka? Kita akan berpura-pura membiarkan mereka melewati kita dan menyerang mereka dari belakang. Mereka mungkin akan berusaha menghindari kita karena kalah jumlah. Dengan keputusan itu, mereka bertiga bertindak seolah-olah sedang bertahan, hanya ingin maju tanpa terlibat dengan Minos dan Forfex. Rekan-rekan pesaing, kami tidak ingin ada masalah. Silakan lanjutkan, kami akan melanjutkan perjalanan ke utara. Mereka akan mencoba menyerang kita. Bersiaplah untuk bertarung. Minos bergumam ketika dia merasakan tindakan berbahaya dari ketiganya saat mereka semakin dekat dengan mereka. Saya harap kalian Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan. Saya bukan pejuang sekuat yang terlihat. Forfex tegang, tidak pernah harus melawan makhluk dengan kondisi, bakat, dan jumlah kekuatan yang sangat mirip dengan miliknya. Minos hanya tersenyum, matanya memancarkan rona emas, sambil berjalan maju seolah dia mempercayai musuhnya. Ketika keduanya berada pada jarak terpendek dari ketiganya, lewat di samping mereka, yang terkuat dari ketiganya melangkah maju untuk memulai rencananya. Bersamaan dengan langkah tegas pria itu, keduanya merasakan sensasi yang menakutkan, karena budidaya mereka sepertinya menyusut ke level 99. Sebagus apapun peraturan tempat ini dalam membuat kondisi kontes menjadi seimbang. Keterampilan bawaan Minos bekerja dengan sempurna di sana. Saat dia melihat musuh mengambil langkah tegas untuk menyerang mereka secara brutal, dia mencuri budidaya 2 dari 3 penguasa. Meningkatkan pasukan Forfex ke level 101 dan miliknya ke level 102. Mata Forfex melebar ketika dia merasakan energi Sovereign level 101 di bawah kendalinya, dan dia tidak bisa menahan senyum melihat betapa tepat pilihannya untuk bersekutu dengan Minos. Dia tidak membiarkan sekutunya bergerak sendirian dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, visual triad. Menyerang kedua lawannya untuk sementara di level 99 dengan kekuatan mentalnya yang tidak hanya mampu membantunya melacak sesuatu tetapi juga menyerang pikiran targetnya. Kedua individu tersebut merasa seolah-olah tubuh mereka telah ditembus oleh tiang besar, seketika menjadi tidak dapat bergerak dalam posisinya, sementara darah menetes dari mulut mereka. Bersamaan dengan itu, Minos bergerak, dalam sekejap mata, muncul di samping penguasa yang tidak dia curi energinya dari pria itu. Namun mau tidak mau dia terkejut saat merasakan kecepatan pergerakan penguasa level 102. Bangkitnya dataran hitam bab 2403 target selanjutnya. Saat dia melihat Minos muncul di dekatnya, Sovereign level 100 memucat saat melihat musuhnya melintasi ruang begitu cepat, muncul di dekatnya sambil mengarahkan pukulan ke wajahnya. Minos berada di level 102, sedangkan dia berada di level 100. Tidak hanya itu, baik kemampuan ilahi maupun kemampuan bawaannya tidak ada semua dengan kecepatan atau kapasitas reaksi. Dia melihat musuh muncul di dekatnya, tapi tidak bisa melakukan apapun untuk mengelak atau bahkan melindungi dirinya sendiri. Dia merasakan kesalahan besar yang dia buat sebelum dia merasakan tinju kanan Minos. Yang begitu kuat sehingga bisa membuat benua dunia spiritual berguncang dengan kuat jika dia menyerangnya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Sovereign level 100 hanya merasakan momen sentuhan antara jari Minos dan pipi kirinya, sebelum dia mati, tengkoraknya hancur, otaknya berhamburan ke arah yang berlawanan dengan pukulan Minos. Pukulan dari tinju Minos begitu dahsyat hingga nyaris memenggal kepala lawannya, hanya menyisakan tubuh besar tanpa tanda-tanda vital lagi. Forfex melihat hal ini saat dia bertindak melawan kedua lawannya dan mau tidak mau membuka mulut karena kagum dengan besarnya kekuatan Minos. Kekuatan Minos begitu ekstrim sehingga dia merasa pesimis, membayangkan bahwa, bahkan jika dia melakukannya dengan baik di hamparan merah, cepat atau lambat dia akan mati dalam kontes berikutnya untuk mendapatkan tempat di alam atas. Kotoran, saya tidak punya peluang menang melawan orang seperti Minos, pikirnya dalam hati, melihat Minos bergerak membantu menghabisi kedua lawannya itu. Jika aku tidak membuang warisan ini, aku akan mati. Forfex pintar, mungkin ada pesaing yang sama mengerikannya dengan Minos. Tapi sejujurnya dia bukan salah satu dari mereka. Melihat kekuatan Minos, dia menyimpulkan bahwa, jika pemuda ini selamat dari perjalanan pasca pembantaian milenium dan mengikuti fase seleksi berikutnya, pemuda tersebut pasti akan menjadi salah satu favorit untuk memenangkan slot warisan terakhir. Saya harus menggunakan ribuan tahun ini untuk menjadi pengecut yang saya bisa di sini, di hamparan merah. Setelah itu aku akan mencoba menjalani kehidupan di tanah airku dan mencari cara untuk meninggalkan warisan sebelum aku mencapai level 115. Dia memutuskan, bisa saja Minos mati sebelum mencapai level 115, namun untuk berjaga-jaga Forfex berencana bersiap mengingat Minos tidak akan mati.
Jika Minos meninggal setelah kematian ini dan Forfax tidak bisa menghilangkan warisan ini, maka baiklah. Namun sampai saat itu tiba, dia lebih memilih untuk mempertimbangkan skenario terburuk. Saat Forfax memikirkan masa depan yang jauh, ketiga musuh mereka sudah mati, sementara Minos mengumpulkan sumber daya orang-orang itu. Tak satu pun dari mereka yang bisa memanggil sesuatu dari cincin spasial mereka, selain dari benda-benda yang mereka dapatkan di pesawat ini. Barang-barang yang mereka bawa dari luar tidak dapat diakses hingga acara selesai. Meski begitu, Minos berniat kembali ke The Enchanted Realm cepat atau lambat. Barang-barang dari ketiganya tentu saja berharga baginya. Tidak hanya itu, kelompok yang tewas pun bergerak ke utara, arah yang tidak mengarah ke pusat rencana ini. Dengan kata lain, mereka sedang mencari sesuatu, dan bahkan mungkin telah mengumpulkan barang-barang dalam perjalanan mereka ke sana. Sepertinya mereka menemukan peta, kata Minos sambil mengeluarkan sesuatu dari tempat penyimpanan salah satu mayat itu. Peta, apakah itu mungkin? Forfax mendekati Minos sambil mengesampingkan sejenak pemikiran ketakutannya tentang masa depan. Senior tidak hanya ingin memilih 100 teratas, dia ingin membantu membina calon ahli warisnya. Peta ini seharusnya membawa kita pada sesuatu yang bernilai tinggi atau ujian yang akan menguatkan kita jika kita bertahan, Minos berkata sambil menatap mata sekutunya. Forfax melihat peta itu dengan cermat dan berkata, tempat ini tidak mungkin jauh. Jika kita menuju ke utara, kita bisa sampai di sana dalam 3 bulan. Ayo lanjutkan. Minos memberikan salah satu item penyimpanan spasial kepada Forfax dan menyimpan 2 lainnya. Dia juga menyimpan ketiga mayat itu di dalam cincinnya, karena mereka memiliki nilai untuk dimakamkan di dunia spiritual di masa depan. Ketika mereka pindah, mereka masih pada level yang diubah, jadi Forfax bertanya. Ngomong-ngomong, berapa lama kita akan bertahan dalam kondisi seperti ini? Sekitar 30 menit lagi. Karena kita tidak perlu menggunakan banyak kekuatan kita sebelumnya, efeknya akan bertahan cukup lama, kata Minos berdasarkan apa yang dia ketahui tentang kemampuannya sendiri. Aturan dunia ini sepertinya tidak mempengaruhi kemampuan bawaan dan kemampuan ilahi para pesaing, jadi perkiraannya seharusnya kurang lebih tepat. Itu mengesankan. Sejujurnya aku meragukan kemampuanmu sampai beberapa menit yang lalu, haha. Forfax menertawakan pikiran bodohnya. Aku tidak menyangka bahkan di tempat seperti ini, akan ada seseorang yang begitu menonjol dibandingkan yang lain. Kamu mungkin salah satu favorit dalam kompetisi ini, Minos. Mungkin dalam ujian ini aku memang benar. Minos tidak terbawa oleh kondisi yang menguntungkannya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa peristiwa berikutnya akan memberiku kondisi yang sama menguntungkannya. Ujian ini membatasi kemampuan bawaan kita. Tapi bagaimana jika kekuatan atau bentuk kontes lain terjadi di masa depan? Juga tidak ada jaminan bahwa ujian terakhir akan terjadi. Berhubungan dengan kemampuan bertarung. Forfax menatap Minos dalam diam, merasa kata-kata rekannya masuk akal. Sungguh, aku tidak memikirkan hal itu. Mungkin ujian di masa depan adalah tentang pemahaman atau sesuatu yang tidak berhubungan dengan kekuatan bawaan. Hal ini sedikit menghiburnya, meskipun dia merasa Minos tidak hanya kuat dan pastinya memiliki kelebihan dalam aspek lain juga. Mari kita teruskan dan berkompetisi dengan pesaing kita seperti yang kita lakukan hari ini. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan posisi kita, kata Forfax dengan percaya diri. Mungkin penambahan beberapa sekutu akan diperlukan di masa depan. Tapi melenyapkan lawan di bagian perjalanan ini masuk akal. Mereka melanjutkan menuju tujuan trio yang mati itu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2404 Tantangan Ketahanan. Beberapa bulan telah berlalu, dan pasangan itu telah berjalan menuju tempat yang ditunjukkan oleh peta yang telah mereka taklukkan sebelumnya. Berbeda dengan kristal yang mereka temukan sebelumnya, yang kadang-kadang masih mereka budidayakan, tempat yang mereka datangi beberapa hari lalu tidak memiliki sumber daya khusus yang dapat diambil. Apa yang tersedia di wilayah tersebut merupakan peluang yang hanya bisa dimanfaatkan di sana. Itu sebabnya, setelah beberapa hari pertama Minos dan Forfax sejak tiba di sana, mereka masih berada di area ini, keduanya di tengah ujian ketahanan. Di area di mana magma menutupi medan yang sangat luas, yang seolah-olah tidak ada batasnya, seolah-olah itu adalah laut merah yang terik. Minos dan Forfax berada di tengah-tengah pulau hitam kecil yang dikelilingi lautan magma. Keduanya diikat dengan rantai besar, lengan dan kaki mereka terentang, dan seiring berjalannya waktu, tingkat magma semakin mendekati tempat mereka berada. Mereka berdua telanjang, berkeringat deras saat mereka menggunakan kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk mengurangi suhu di area tersebut. Sementara itu, patung batu hitam dengan rantai magma urat menahan saat melewati suhu panas yang dipromosikan di area tersebut. Begitu mereka tiba di sana, keduanya mengira itu adalah jebakan ketika mereka diserang, pergelangan tangan dan tumit mereka terikat dengan rantai yang sepertinya tidak bisa dihancurkan.
Namun setelah berada di bawah kekuasaan patung batu tersebut, mereka ditempatkan pada posisinya saat ini dan diberitahu bahwa mereka harus bertahan dengan situasi saat ini selama sebulan penuh. Jika mereka bertahan selama 1 bulan, mereka akan dibebaskan dan dapat meminum sari api yang tersedia di area tersebut. Tapi hari ini adalah hari ke-11 di sana, dan mereka sudah merasa tubuh mereka bisa terbakar kapan saja. Forfax khawatir karena seluruh tubuhnya gemetar, bulunya telah terbakar habis, sementara kulitnya sepertinya juga terbakar. Minos tidak seburuk rekannya, karena dia memiliki stamina yang mirip dengan naga, sejenis binatang yang terbiasa dengan suhu tinggi. Meski begitu, dia berkeringat deras, nafasnya tidak enak karena dia merasa seperti sedang terpanggang. Kotoran, ada apa dengan berlalunya waktu di sini? Dia bertanya pada dirinya sendiri, merasa detik-detik berlalu terlalu lambat. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri dari situasi ini. Apakah dia menggunakan 6 kekuatan untuk mempercepat waktu, itu tidak akan membebaskannya dari keharusan merasakan bulan yang harus dia tanggung di sana. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan waktunya, melainkan fokus menggunakan energinya untuk menyegarkan tubuhnya. Dia bisa mencoba mencuri budidaya Forfax untuk memperbaiki masalah, tetapi Minos memilih untuk tidak melanggar perjanjian yang dia miliki dengan alien itu. Aku sedang berpikir untuk menyerah. Forfax berteriak ketika dia menderita, nafasnya yang lelah menjadi sangat jelas. Jangan menyerah, kawan. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir, kamu akan memiliki kekuatan lebih besar lagi ketika meninggalkan pesawat ini dan kembali ke planetmu. Kata Minos, menyemangati sekutunya. Faktanya, selama Forfax berada di sana, Minos sendiri merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan, terhibur dengan kehadiran seorang pendamping. Mari kita bicara sebentar untuk mengalihkan pikiran kita, kata Minos, berusaha untuk tidak terdengar lelah. Apa yang kamu lakukan sebelum datang ke sini? Berkultivasi. Saya pikir semua orang melakukan hal yang sama, Minos. Aku salah bicara. Maksudku, bagaimana situasimu? Kelompokku dan aku baru saja tiba di planet baru tempat teman-temanku bisa berkultivasi saat aku tidak ada. Aku membayangkan mereka jauh lebih kuat sekarang. Saya berada di sekte saya. Saya adalah pemimpin pasukan saya. Jadi orang-orang saya harus melanjutkan hidup mereka. Saya mengasingkan diri, berpikir saya akan membalas dendam pada musuh lama setelah terobosan saya dan situasi di The Merah Ekstrim. Kamu akan menjadi lebih kuat dari musuhmu ketika kamu meninggalkan tempat ini. Aku tidak yakin. Dia adalah penguasa level 105, sama berbakatnya denganku, kata Forfax, suaranya penuh kesakitan, tapi tidak terlalu tertekan dibandingkan sebelumnya. Mengingat musuhnya memberinya gas sehingga dia tidak bisa tidak menyadari perbedaan dalam berbicara dengan Minos. Begitu, baiklah, semoga berhasil. Aku juga punya beberapa musuh lama yang harus dihadapi ketika aku kembali. 2 minggu lagi berlalu, Minos dan Forfax tetap kokoh di posisi mereka. Dengan alien tersebut hampir kehilangan kesadaran, sementara manusia muda itu telah kehilangan semua rambut di tubuhnya dan kulitnya sudah terbakar parah sekarang. Minos telah berbicara banyak dengan Forfax untuk membuat waktu berlalu lebih cepat selama beberapa hari terakhir. Tetapi bahkan dia terlalu lelah saat ini untuk melanjutkan percakapannya dengan alien tersebut. Namun, setelah 25 hari berlalu sejak mereka memulai tantangan ini, mereka harus bertahan hingga akhir. Hanya tersisa sedikit, jadi mereka tidak bisa melemah. Jangan kehilangan hati nuranimu. Jika kamu tidur, kamu akan kehilangan kesempatan untuk meminum sari api. Itu akan menyembuhkan semua luka kita dan menguatkan kita. Minos berkata dengan susah payah, melihat magma hanya berjarak 30 cm darinya. Menurut perhitungannya, dia dan Forfax akan terlempar ke magma segera setelah tes selama sebulan berakhir. Kotoran, tes sialan, dia berpikir dalam hati sambil mencoba menahan diri. Tapi memikirkan betapa kuatnya dia untuk mengeluarkan keluarganya dari The Enchanted Realm dan kemudian melindungi mereka di Zokaro, Minos tetap kuat. Jernih sementara tubuhnya bergetar tak terkendali. Mulailah 5 hari ke depan yang akan melewati Minos dan Forfax dalam ujian ketahanan ini, dengan manusia muda yang berusaha menghibur rekannya. Tertarik pada kesinambungan kemitraan berusia ribuan tahun di depan mereka. Meskipun dia kuat, Minos tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan 900 pesaing yang mungkin menghalanginya. Dengan afiliasinya, transmisi akan lebih lancar. Di akhir 5 hari, Minos dan Forfax hendak dilepaskan ke magma, ketika cairan yang menggelegak dan sangat panas di depan mereka menampilkan sebuah botol berisi cairan aneh untuk mereka minum masing-masing. Mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk meminum cairan tersebut. Botol-botol itu terbuka dan sesuatu yang mirip dengan uap jeruk menembus tubuh mereka, segera membangunkan 2 orang yang hancur. Bangkitnya dataran hitam bab 2405 Sekutu Baru. Saat tubuh mereka ditembus oleh uap jeruk, Minos dan Forfax membuka mata mereka dengan kuat.
Di saat yang sama tubuh mereka yang terluka parah meningkat dalam kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Forfax, khususnya, meningkat jauh lebih signifikan daripada Minos ketika dia jatuh ke dalam magma di area itu, dengan tubuhnya, yang tampak seperti sepotong kayu yang terbakar, kembali ke vitalitasnya semula. Pikirannya, yang telah lelah selama berhari-hari, tiba-tiba merasakan kebangkitan ketika dia melihat sekelilingnya lagi dengan energi yang dia miliki selama sebagian besar perjalanannya bersama Minos. Dia merasa jauh lebih baik sehingga, untuk sesaat, dia mengabaikan fakta bahwa dia telah jatuh ke dalam magma dan tidak ada yang terjadi pada tubuhnya, yang masih dalam tahap pemulihan. Minos merasakan kemajuannya saat menyaksikan magma yang seharusnya mampu menghancurkan tubuhnya dan tubuh Forfax. Saya tidak dapat merasakan secara pasti seberapa baik kondisi fisik dan spiritual saya sekarang dibandingkan sebelumnya. Namun fakta bahwa magma tidak lagi menimbulkan risiko bagi kita berarti kita jauh lebih kuat. Bahkan jika kita tidak bisa menggunakannya secara aktif di hamparan merah, kita pasti akan mengembangkan kemampuan yang mengesankan pada saat kita menyelesaikan pembantaian milenium. Dia mengepalkan tangannya dengan cemas. Penasaran untuk mengetahui seberapa kuat dia nantinya pada akhir acara. Saat dia memikirkan hal ini, Minos meninggalkan magma dan kembali ke pulau hitam kecil di area itu. Tempat patung batu hitam kembali ke posisi semula, membentuk jalur batu antara area itu dan tempat kedua pesaing datang. Forfax, ayo pergi, kata Minos sambil menangkap pikiran alien itu, menikmati kesembuhannya sendiri saat dia berenang melalui magma seolah-olah itu hanya genangan air panas. Forfax melompat keluar dari magma, tiba di sebelah Minos, sudah pulih sepenuhnya, energinya kembali ke kondisi puncaknya. Hanya dalam beberapa detik, karena inti api di area tersebut telah menembus tubuh mereka telah memulihkan semua luka mereka, kondisi mental mereka yang terdegradasi, dan juga energi mereka. Saya merasa luar biasa. Meskipun saya tidak bisa secara aktif menggunakan apa yang saya peroleh di sini, kata Forfax kepada Minos. Ya, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi mari kita lanjutkan rencana kita. Pasti ada peluang baru yang menanti kita di depan. Forfax mengangguk mengiyakan, lalu mengikuti Minos keluar dari pulau kecil batu hitam ini, menggunakan jalur yang dibentuk oleh patung sebelumnya untuk mencapai benua tersebut. Waktu berlalu dengan cepat di hamparan merah. Dan 90 tahun telah berlalu. Minos dan Forfax telah melakukan perjalanan jauh selama hampir 1 abad sejak mereka meninggalkan daerah di mana mereka mendapatkan esensi api. Setelah menemukan peluang baru, tetapi juga teman dan tantangan baru pada saat itu. Ketika mereka meninggalkan area itu, pasangan tersebut melakukan perjalanan untuk sementara waktu, tidak menemui pesaing lain. Area tempat mereka berada masih jauh dari pusat pesawat, sehingga peluang bertemu pesaing sangat kecil. Setelah menemukan 2 peluang baru dalam 15 tahun pertama perjalanan mereka setelah esensi api, keduanya semakin sering bertemu dengan kelompok pesaing selama 75 tahun tersisa. Selama periode ini, Minos dan Forfax bertarung sebanyak 9 kali, 4 di antaranya menghadapi musuh sendirian, setelah menyingkirkan 15 pesaing lagi. Tapi mereka juga membuat sekutu dalam perjalanan mereka, mengembangkan duo mereka menjadi trio dan kemudian menjadi grup beranggotakan 5 orang, yang saat ini telah mencapai jumlah 7 anggota. Selama perluasan grup, mereka menghadapi lawan lain sebanyak 5 kali, yang mereka basmi tanpa ragu-ragu, setelah menyingkirkan 44 pesaing bersama-sama. Hasilnya luar biasa bagi anggota kelompok. Dengan setiap orang telah menerima 3 hingga 9 item penyimpanan dari pesaing yang dibunuh oleh tim. Mereka pasti akan memiliki kekayaan besar ketika kembali ke dunia asal mereka. Tidak hanya itu, dalam 75 tahun sejak dimulainya ekspansi duo ini, tim Minos telah menemukan 5 peluang besar lagi untuk mengumpulkan sumber daya atau menyerap esensi yang berpotensi membawanya lebih jauh pasca keluar dari deret ekspanse. Sekarang, hampir 100 tahun sejak mereka memulai perjalanan mereka di hamparan merah, tim bergerak maju mendekati area pusat dari rencana tersebut. Yang ingin mereka capai di tengah waktu mereka harus tinggal di sana. Dengan waktu sekitar 400 tahun untuk menyelesaikan sisa 80% jarak antara posisi mereka saat ini dan pusat pesawat. Kelompok tersebut yakin dapat mencapai tujuan mereka tepat pada waktunya untuk bersaing memperebutkan 100 tempat pada tahap seleksi berikutnya. Hari ini, kelompok yang terdiri dari 7 individu, Minos dan 6 lainnya, berdiri di sekitar budidaya, mengikuti rekomendasi ketua tim. Saat 3 anggota kelompok sedang bertugas jaga, 4 penguasa level 100 sedang menjalani proses budidaya yang membosankan di tempat ini. Minos ingin terus berkultivasi selama sekitar 40% perjalanannya di pesawat ini, sehingga seluruh kelompok dengan cepat sepakat tentang cara melakukan ini dengan cara terbaik. Setelah perjalanan berminggu-minggu dari kesempatan terakhir yang mereka temui, kelompok tersebut berhenti untuk beristirahat, sebagian besar dari mereka ada yang bercocok tanam. Sementara hanya 3 orang yang memantau keadaan sekitar. Semakin dekat mereka ke area tengah hamparan merah,
semakin besar peluang untuk bertemu dengan pesaing yang tertarik untuk menjatuhkan grupnya. Berbeda dengan area awal di mana Minos memulai perjalanannya, tidak lagi menarik bagi semua orang untuk bercocok tanam pada saat yang sama tanpa bersiap untuk mempertahankan diri dari masalah. Minos adalah salah satu dari 3 orang yang berada di posisi saat ini, memantau sekeliling sementara rekan-rekannya berkultivasi. Bos, haruskah kita meningkatkan kelompok kita lebih jauh lagi? Tanya salah satu anggota tim baru-baru ini, salah satu dari 2 pria lainnya yang berjaga di sekitar. Tidak, kamu dan Ozzy bergabung dengan tim hanya karena kemampuan khususmu. Kalau tidak, aku tidak akan menambah ukuran grup lebih jauh lagi. Alien itu tertawa getir saat mendengar jawaban pertanyaannya. Kalau begitu, aku beruntung. Tetapi bahkan jika kita menemukan pesaing dengan kemampuan menarik mulai sekarang, sebaiknya kita singkirkan mereka. Tidak menarik untuk mengembangkan grup kita terlalu banyak. Itu bisa lebih menghambat kita daripada membantu kita bergerak menuju pusat pesawat. Minos menambahkan, sadar bahwa semakin besar kelompoknya, semakin banyak musuh yang mereka miliki. 7 orang yang mampu bertarung di atas level 100 sudah cukup bagi kita untuk menghadapi puluhan musuh sekaligus. Kami tidak perlu menghadapi lebih banyak lawan dari itu, jadi tidak perlu ada penambahan lagi. Minos berpikir sendiri, sementara kedua pengawalnya memahami maksudnya. Alasan lainnya adalah semakin banyak sekutu dalam kelompok mereka, semakin banyak mereka harus berbagi barang yang mereka peroleh dari musuh, dan juga peluang yang mereka temukan dalam perjalanan. Jadi kelompok tersebut akan terjebak dalam posisi itu selama beberapa minggu sampai semua orang telah berkultivasi dalam jangka waktu yang sama dan tiba waktunya bagi mereka untuk kembali ke tujuan. Jangka pendek mereka, bangkitnya dataran hitam bab 2406 kemajuan dalam kekuatan. Sementara Minos melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan 1 abad sejak awal perjalanannya di hamparan merah. Teman-temannya telah mengalami alam ajaib selama 9 tahun berikutnya. Ini adalah masa yang relatif tenang bagi kelompok tersebut, meskipun 9 tahun yang lalu. Mereka sudah mulai menjelajahi planet ini sedikit demi sedikit. Karena Ruth berhati-hati dalam memberikan perintahnya. Menekankan bahwa mereka akan mulai terlibat dalam urusan dan peluang dunia ini sedikit demi sedikit, kelompok tersebut, untuk sebagian besar waktu, bertindak tanpa terlibat dalam risiko. Kelompok mereka tidak kehilangan siapapun pada tahun-tahun itu dan terlibat dalam misi dan hal-hal yang lebih serius seiring dengan bertambahnya kekuatan mereka. 9 tahun di The Enchanted Realm bukanlah prestasi kecil bagi kelompok lemah seperti mereka. Pada tahun-tahun itu, kekuatan semua orang di grup telah meningkat. Robot dan keempat manusia yang sebelumnya berada di level 103, naik ke level 104. Ruth naik ke level 103, dengan Vico dan Charlie mencapai level 102. Dari mereka yang saat ini berada di level 104, robot tersebut berada paling depan dan dapat mencapai terobosan lebih lanjut dalam waktu maksimal 5 tahun ke depan. Ruth berada di urutan berikutnya untuk maju di antara yang terkuat, dan bisa naik ke level 104 pada waktu yang hampir bersamaan dengan salah satu manusia level 104 mencapai level 105. Namun terlepas dari penguasa lama dalam grup, 9 tahun ini sudah cukup bagi Abby dan Gloria untuk mencapai level 100, menjadi penguasa, penggarap perjalanan ilahi. Keduanya baru saja maju. Sementara grup mereka masih berada di posisi yang sama dengan yang dipilih Minos lebih dari 1 dekade lalu. Kelompok tersebut telah tinggal di sana selama ini, di mana 7 penguasa kelompok tersebut bergiliran menjaga daerah tersebut untuk melindungi anggota kelompok yang lemah atau untuk menjelajahi wilayah tempat mereka berada. Dalam penjelajahan tersebut, mereka menemukan banyak hal tentang dunia tempat mereka tinggal, mulai dari kekuatan lokal, situasi masing-masing kekuatan, di mana mereka dapat mencari peluang dan melakukan misi. Tempat mana yang baik untuk bercocok tanam dan berburu, Mereka menjalankan beberapa misi pada tahun-tahun itu. Mempelajari tentang situasi perang di galaksi dan apa yang terjadi pada mereka yang memilih pihak The Enchanted Realm ketika mereka meninggalkan planet ini. Sementara kelompok 7 penguasa telah melakukan ini, anak-anak Minos telah berkultivasi dan berlatih hampir tanpa istirahat dalam 9 tahun itu. Semuanya telah mencapai tahap ke-10. Kendrick saat ini berada di level 95, hampir mencapai level 96. Adik perempuannya, Holly, telah mencapai level 93, 1 tingkat di bawah budidaya Lily saat ini. Mereka semua telah mengalami kemajuan pesat selama bertahun-tahun, tidak menggunakan sumber daya khusus untuk mempercepat budidaya mereka, sebuah pertanda baik. Karena ada sumber daya luar biasa di dunia ini yang dapat membantu mereka mencapai kemajuan yang pesat dan solid. Masing-masing dari mereka telah mempelajari teknik yang ditinggalkan Minos sebelum dia pergi, dengan Kendrick memilih teknik yang sama dengan ayahnya. Sedangkan kedua gadis itu lebih menyukai teknik yang dibawa ayah mereka dari Zocaro. Ketiganya sekarang adalah Grandmaster yang kuat, pemuda yang hampir sekuat Minos berada di level mereka. Selain memiliki gen, fisik tingkat ilahi, dan bakat luar biasa,
mereka telah mengembangkannya sejak tahap ke-9 di area yang lebih kuat dari dunia spiritual. Sesuatu yang hanya dilakukan Minos ketika dia berada di pertengahan tahap ke-10. Sekarang jauh lebih kuat dibandingkan 13 tahun yang lalu ketika mereka meninggalkan dunia spiritual. Mereka bertiga akhirnya bisa menemani keluarga mereka dalam petualangan yang lebih berisiko melalui The Enchanted Realm. 3 hari yang lalu, setelah Lily naik ke level 94, kelompok tersebut meninggalkan tempat di mana Minos menghilang lebih dari 1 dekade lalu. Mereka meninggalkan area itu dengan tanda, dengan berbagai artefak pertahanan dan tanda yang akan membantu Minos menemukan mereka, kalau dia kembali saat mereka pergi. Setelah mencapai banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, kelompok ini berpikir bahwa mereka lebih siap untuk terlibat dalam misi dan urusan lokal dengan seluruh anggotanya. Tujuan mereka jelas, untuk mengumpulkan sumber daya sehingga, ketika Minos kembali, mereka bisa berangkat ke Zocaro bersama. Minos telah menghabiskan hampir semua sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk membawa kelompoknya ke alam terpesona. Jika mereka ingin melanjutkan ke Zocaro, mereka harus membangun kekayaan lokal yang serupa dengan yang dibangun Minos saat berada di Armans. Minos telah tinggal di sekte itu selama beberapa dekade, jadi kelompok itu bergegas untuk bergerak melalui alam terpesona dan menggunakan semua tangan yang mereka miliki. Setelah kembalinya Vico, dan ketiga penguasa yang bersamanya di luar kamp kelompok hingga beberapa hari yang lalu, kelompok 12 orang berangkat menuju kota terdekat. Mereka sekarang berada di kapal terbang yang mereka peroleh di dunia ini. Dengan robot yang memimpin kendaraan, sementara yang lebih lemah di sana mempelajari apa yang diperlukan dengan berbicara dengan yang lebih berpengalaman. Kendrick, Lily, dan Holly, kalian menjadi jauh lebih kuat selama bertahun-tahun, tapi jangan biarkan kekuatan kalian membodohi kalian. Kita berada di dunia di mana yang terkuat adalah penguasa tingkat tinggi. Bahkan aku tidak bisa berdiri kepada para kultivator sekuat ini. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan. Ruth menasihati ketiga anak Minos. Abby memandang putranya dan 2 lainnya. Kamu akan selalu ditemani oleh anggota grup, tapi hati-hati dengan tindakanmu. Tergantung situasi yang kita hadapi, kamu mungkin akan ditinggal sendirian untuk sementara. Jika itu terjadi, jangan menginjak kaki siapapun. Hormatilah bahkan mereka yang terlihat lemah. Kita tidak bisa mengambil risiko membuat marah seseorang yang memiliki dukungan kuat. Ketiganya mengangguk setuju, sadar kelompok mereka akan terpecah menjadi 3 ketika mereka menjalankan misi. Itu adalah cara terbaik bagi mereka untuk menyelesaikan tujuan mereka secara lokal dengan cepat. Tapi jangan terlalu tegang, kota yang kita tuju mempunyai penguasa tingkat menengah sebagai ahli puncaknya. Bahaya misi lokal tidak akan terlalu menggelikan, tapi tidak mungkin untuk memperkirakan semua dampak negatifnya. Salah satu dari penguasa level 104 berkata dengan percaya diri. Sambil berbincang, mereka melanjutkan perjalanan, yang akan memakan waktu beberapa minggu untuk mencapai kota yang mereka minati. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2407 Kendrick, Dewa Portal. Selama 7 tahun ke depan, kelompok Minos di The Enchanted Realm akan melalui banyak hal, mengumpulkan peluang dan sumber daya untuk perjalanan selanjutnya. Di awal perjalanan, setelah meninggalkan tempat perkemahan yang dipilih Minos, rombongan bekerja mandiri selama beberapa waktu. Dibagi menjadi 3 tim yang masing-masing terdiri dari 4 anggota. 1 dengan masing-masing 3 penguasa dan seorang Grandmaster, tim-tim tersebut, selama hampir 2 tahun, mengerjakan misi di kota yang paling dekat dengan kamp sebelumnya. Mereka terlibat dalam masalah kecil di awal aktivitasnya, bekerja sebagai penjaga tentara bayaran, terkadang membantu berburu makhluk hutan, di lain waktu membantu mengumpulkan sumber daya penting. Namun seiring bertambahnya kekuatan mereka, misi yang harus dilakukan ketiga tim menjadi kurang menguntungkan, sementara kontak mereka semakin berkembang. Alhasil, di tengah perjalanan, mereka bergabung dengan sekte kuat di benua tempat mereka berada, bergabung dengan kelompok yang menerima syarat bahwa mereka bebas keluar kapanpun mereka mau. Sejak itu, kelompok tersebut telah bertindak sesuai dengan peluang dan kondisi sekte tersebut, bahkan menjauh dari tempat yang dipilih oleh Minos, area yang lebih kuat di alam ajaib. Kini kelompok ini semakin terlibat dalam realitas planet ini, dan memiliki pemahaman yang baik tentang perang di galaksi dan situasi mereka di dunia tersebut. Perang di galaksi dimulai dengan cara yang mirip dengan perang yang dimulai oleh kerajaan mekanik di masa lalu. Ketika negara tersebut, yang kini sudah mati, telah mencapai tingkat tertentu yang memberinya kepercayaan diri untuk bertindak melawan peradaban lain, negara tersebut telah memperluas wilayah kekuasaannya. Kasus galaksi tempat The Enchanted Realm berada saat ini persis sama dengan yang terjadi di kerajaan mekanik. Blossom World telah mencapai tingkat kekuatan baru. Dengan para pemimpinnya mencapai level 114, sesuatu yang memberinya kepercayaan diri untuk memulai rencana ekspansinya. Saat ini, galaksi telah terlibat dalam perang dunia selama 22 tahun. Dengan beberapa planet kuat memposisikan diri mereka di pihak The Blossom World atau The Enchanted Realm.
Alam ajaib, seperti dunia spiritual, mempertahankan wilayah kekuasaannya, melindungi koloni-koloninya yang ingin dikuasai oleh dunia bunga. Planet-planet itu sendiri tidak terlalu menyerang tempat asal peradaban mereka saat ini, dengan perang yang terjadi terutama di planet netral atau di ruang kosong galaksi. Namun, dengan bergabung dengan sekte mereka saat ini, para anggota kelompok Minos mengetahui bahwa, ketika perang memanas, serangan yang lebih brutal dapat terjadi kapan saja. Sementara mereka bersiap mengumpulkan kekayaan untuk keberangkatan mereka ke Zokaro. Kelompok tersebut juga mencari kemajuan untuk bertahan dari potensi serangan teroris oleh peradaban The Blossom World. Di satu area, sekitar 1 tahun dari tempat Minos membuat terobosan ke level 100, ada gunung terapung megah yang menjadi markas sebuah sekte. Di salah satu aula tingkat tinggi markas Banished Crossfire, seorang pria muda dengan rambut coklat dan mata biru, mengenakan jubah halus dan jubah emas. Sedang duduk di depan sekelompok jenius dari sektenya. Tuan muda Kendrick, siapa yang Anda pilih untuk menjadi pengawal Anda? Seorang lelaki tua dari ras penguasa The Enchanted Realm. Makhluk humanoid, sangat berbulu, dengan wajah manusia, dan beberapa anggota tubuh mirip jagung di bagian bawah tubuhnya, bertanya pada manusia level 100 yang duduk di depan 2 gadis manusia. Selain Kendrick, Lily dan Holly ada di sana bersamanya, yang termuda saat ini di level 98 dan yang tertua di level 99. Kendrick baru-baru ini naik ke level 100 dan memperoleh kemampuan ilahi pertamanya, sesuatu yang berbeda dari kemampuan Minos, karena, bahkan dengan teknik serupa, dia tidak mewarisi segel Henricus Longus. Alih-alih kemampuan Minos untuk mengontrol waktu, Kendrick telah mengembangkan kemampuan ilahi yang berkaitan dengan manipulasi spasial, yang membuatnya mendapatkan gelar Dewa Portal. Kemampuan Kendrick sangat bagus sehingga, di antara banyak kemungkinannya, dia bisa membuat portal luar angkasa bahkan lebih baik daripada lubang cacing universal. Meskipun ada Sovereign level 105 di kelompok Kendrick, sekte Banished Crossfire menjadikannya sebagai harapan utama mereka saat ini, yang ingin mereka pelihara sehingga, bersekutu dengan kekuatan The Enchanted Realm, mereka dapat memberikan pukulan mematikan pada The Blossom dunia. Hari ini, Kendrick diperkenalkan dengan kelompok jenius sekte tersebut, sehingga dia dapat memilih siapa yang akan menjadi pengawalnya. Di antara pilihannya adalah penguasa dari level 103 hingga 105. Di belakang Kendrick, selain saudara perempuannya, ada robot level 105 dari kelompok mereka, yang baru-baru ini maju menjadi kepala pengawal putra sulung Minos. Kendrick memahami posisinya dalam Banished Crossfire dengan sangat baik, serta keinginan kelompoknya untuk berkembang di sekte ini dan bahkan melakukan serangan balik ke The Blossom World. Meskipun bukan kepentingan utama mereka untuk ikut berperang di galaksi ini, mereka kini berkomitmen untuk membantu The Enchanted Realm menghancurkan musuh-musuhnya. Ini adalah cara bagi mereka untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga untuk bersiap meninggalkan dunia ini dengan selamat ketika Minos kembali. Jadi, ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, Kendrick memilih pengawalnya dengan baik, mengambil pilihan di depannya dengan serius. Seorang pengawal adalah seseorang yang akan menjadi tangan kananku di sekte ini. Mereka akan menjadi sekutu saya yang paling terpercaya di antara para alien ini dan membantu saya mencapai puncak. Oleh karena itu, mereka tidak hanya harus berbakat dalam pertempuran tetapi juga ahli strategi yang brilian. Kendrick berpikir sendiri sambil menyipitkan matanya, mengingat laporan yang dia terima tentang masing-masing penduduk asli itu. Tidak banyak alien seperti kelompoknya di sekte ini, jadi sebagian besar adalah penduduk asli dunia ini. Saya sudah tahu siapa yang akan mendampingi saya selama beberapa dekade mendatang. Dia membuka mulutnya, berbicara dengan nada suara yang sangat mirip dengan Minos, sambil mengangkat salah satu tangannya ke arah penduduk asli level 104. Grisdy, kuharap aku bisa mengandalkan dukunganmu mulai sekarang. Seorang wanita membungkuk, menekuk lututnya saat senyuman terbentuk di wajahnya. Saya harap saya bisa melayani Tuan Muda dengan kemampuan terbaik saya. Tolong, Tuan Muda Kendrick, bawa saya ke puncak alam ajaib. Bangkitnya dataran hitam bab 2408 kembali ke hamparan merah. Sementara Kendrick dan kelompoknya menyelesaikan masalah politik yang diperlukan untuk terus mengembangkan kekuasaan dan sumber daya di The Enchanted Realm, Minos telah menjalani 75 tahun lagi di The Red Expanse. Menjelang 180 tahun sejak ia memulai perjalanannya dalam rencana besar untuk bersaing memperebutkan tempat di fase selanjutnya dari warisan makhluk surgawi, Minos telah mengalami banyak hal. Setelah 75 tahun berikutnya, dia menghadapi 60 musuh bersama 6 sekutunya, setelah melenyapkan semua lawan yang ditemui timnya. Tak satu pun dari sekutunya yang terluka parah dalam pertempuran ini. Dengan Minos membantu mereka berdua dengan kemampuannya untuk memperkuat mereka, tetapi juga dengan kekuatan temporalnya, bahkan mampu membalikkan waktu jika terjadi cedera. Kemampuan Minos telah terbukti kuat dalam tes ini selama 180 tahun terakhir, dengan timnya memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mencapai posisi mereka saat ini.
Selain mengumpulkan lebih banyak item penyimpanan ruang selama beberapa dekade terakhir, kelompok ini juga menemukan 3 peluang besar lainnya yang tersedia di The Red Expanse. Di salah satu dari mereka, Minos mendapatkan keuntungan karena memiliki kesempatan untuk menyerap bulu dari serap sejati yang berasal dari makhluk yang seharusnya memiliki budidaya makhluk tertinggi. Anggota grup lainnya lebih memanfaatkan peluang lain. Tidak setiap pertemuan kebetulan dalam kelompok akan menguntungkan semua orang, seperti ketika Minos dan Forfex memiliki kesempatan untuk menyerap esensi api. Singkatnya, kelompok ini tidak menemukan peluang sebanyak yang mereka dapatkan dalam 100 tahun pertama perjalanan mereka. Jadi mereka bergerak lebih jauh menuju pusat pesawat, dan sekarang sudah mencapai 44% perjalanan menuju tujuan mereka. Saat kelompok Minos bergerak ke utara, setelah mendapat tanda bahwa mereka sudah dekat dengan peluang baru, anggota kelompok dengan kapasitas visual terbaik tiba-tiba membunyikan sinyal peringatan. Ada musuh di depan. Alien dengan bentuk humanoid tetapi berbingkai lendir berkata dengan nada khawatir ketika dia melihat jumlah pesaing terbanyak yang pernah dia lihat di pesawat ini sejak hari di mana ribuan pesaing bertemu satu sama lain. Ada beberapa lusin, puluhan, Forfex bertanya sambil menyipitkan matanya. Jumlah musuh terbesar yang mereka hadapi secara bersamaan adalah 16, tim yang sangat besar yang mereka hadapi 6 tahun lalu. Harus ada sekitar 50 pesaing di grup itu di depan, kata alien yang telah memperingatkan kelompok tersebut. Apa yang harus kita lakukan? 50 lawan tidak akan mudah untuk dihadapi, bahkan dengan bantuan Minos. Salah satu anggota kelompok, yang kekuasaannya tidak terlalu terkait dengan kekerasan, berkomentar prihatin. Tidak semua orang jenius merupakan pejuang istimewa. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing dan untuk itu, ada teknik eksternal. Karena tidak bisa menggunakan apapun selain kemampuan bawaan mereka, banyak dari ribuan pesaing awal tidak memiliki kondisi terbaik untuk bertarung di tempat ini. Beberapa dari mereka ahli dalam budidaya, yang lain dalam pelacakan, beberapa memiliki keterampilan bertahan yang ekstrim tetapi sedikit kekuatan kasar, dull. Karena Minos sangat kuat dan dapat memperkuat rekan-rekannya dengan keterampilannya, tidak ada seorang pun di kelompoknya yang memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Kelompok ini lebih fokus pada keterampilan dukungan, jenis keterampilan yang dapat membawa mereka ke sebanyak mungkin peluang dalam perjalanan mereka menuju inti rencana. Jadi tidak semua orang percaya diri menghadapi grup yang terdiri dari 50 lawan. Minos bertanya pada teman-temannya, tidakkah menurutmu itu aneh? Sekelompok besar muncul di jalan kita? Forfex menyipitkan matanya, melihat kemana arah pemikiran Minos. Apakah menurutmu mereka sengaja menunggu kita? Ya, dan jika itu masalahnya, mengalihkan jalan tidak akan ada bedanya. Jadi satu-satunya alternatif kita adalah menghadapi mereka. Minos menyampaikan maksudnya, menunjukkan kelompoknya semakin takut karena mereka mungkin tidak punya pilihan. Apakah begitu? Salah satu dari 5 alien bertanya, sementara orang yang memperingatkan kelompok itu mengawasi sekitar 50 musuh, melihat lebih dekat situasi di depan. Itu, sepertinya begitu. Mereka sedang dalam formasi, menunggu sesuatu. Entah itu adalah kelompok kita, atau ini benar-benar suatu kebetulan besar, kata pengamat kelompok itu. Tapi bagaimana caranya? Setiap orang yang kita temui dalam perjalanan, kita bunuh, tanpa meninggalkan saksi. Minos berkata dengan nada percaya diri. Semua orang di hamparan merah adalah seorang jenius dalam dirinya masing-masing. Beberapa memiliki keterampilan tempur yang mengerikan, yang lain memiliki keterampilan dukungan yang mengesankan. Seseorang mungkin memiliki semacam firasat atau firasat tentang kita. Coba pikirkan, kita telah mengalahkan lebih dari 100 orang. Kami memiliki lebih dari 100 item penyimpanan ruang bersama kami. Mengalahkan kami akan memberikan banyak sumber daya bahkan kepada sekelompok 50 musuh. Berpikir seperti itu, musuh mungkin juga tertarik untuk menghilangkan kelompok kuat untuk 100 tempat di akhir seleksi. Forfex menambahkan, itu mungkin. Orang-orang di sana saling memandang saat mereka bergerak lebih lambat, semakin yakin bahwa lebih baik bertarung daripada melarikan diri. Tetapi jika mereka tahu tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita mampu, melawan mereka akan jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Kata orang dengan pertahanan terbaik di grup, sambil menatap Minos secara khusus. Itu benar, tapi kekuatanku tidak bisa dihindari. Apapun yang mereka coba, mereka tidak akan bisa menghentikanku, kata Minos, perlahan melihat musuh di cakrawala. Ingat, hanya karena kita semua jenius bukan berarti kita setara. Ada beberapa yang lebih kuat dari yang lain dalam ujian pembantaian milenium ini. Itu adalah fakta. Dari apa yang sudah diketahui semua orang di sana setelah berbagi pengalaman mereka menemukan segel tanpa batas satu sama lain. Menemukan segel itu belum tentu merupakan sesuatu bagi mereka yang ditakdirkan untuk itu. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan seseorang yang tidak berbakat sekalipun.
Jelas sekali, seseorang harus cukup kuat dan berbakat untuk mengakses segel tersebut, karena tempat warisan yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi sulit untuk diakses. Namun tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin mengakses kesempatan tersebut. Dengan mencapai lokasinya dan melakukan kontak dengannya, seseorang dapat memperolehnya. Dalam kasus Minos, dia hanya memperkirakan kemana dia harus pergi karena item khusus yang digunakan oleh musuh yang ingin mencuri takdirnya dengan segel tak terhingga dan hati yang tidak dapat dirusak. Kalau tidak, perjumpaannya dengan warisan itu akan terjadi secara tidak sengaja. Dengan kata lain, tidak semua orang di sana adalah monster terbesar di alam semesta. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2497 vs 51. Dengan percaya diri Minos, keenam temannya bergerak maju, bersiap menghadapi lawan. Saat mereka terbang cepat ke utara lagi, ketujuh dari mereka memerlukan waktu 20 menit untuk melintasi semua jarak antara posisi mereka sebelumnya dan tempat 51 musuh yang terlihat oleh pengamat kelompok beberapa saat yang lalu berada. Saat tim Minos mendekati lawannya, 51 alien tersebut, yang sebenarnya, seperti yang dibayangkan Minos, ada di sana untuk mereka, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan segera terjadi. Minos tua akan datang, bersiaplah, teriak pemimpin keseluruhan alien itu, aliansi 3 kelompok yang bersatu untuk melawan pasukan Minos. Bagaimana mereka tahu nama Minos dan di mana mereka berada? Itu karena seorang peramal. 13 tahun yang lalu, salah satu anggota paling terkemuka dari salah satu dari 3 kelompok yang membentuk aliansi ini telah meramalkan kematiannya sendiri untuk Minos. Sadar akan kemampuan luar biasa dari pesaingnya, sang peramal telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bersiap meminimalkan potensi bahaya. Bekerja sama dengan sesama alien yang ingin menyingkirkan pesaing terkuat di acara tersebut. Seperti Minos, para pemimpin ketiga kelompok tahu bahwa ada lebih banyak orang jenius dalam pembantaian milenium. Jika individu yang kurang jenius tidak menghadapi musuh yang paling diunggulkan sementara mereka bisa bersatu untuk melakukannya, melenyapkan lawan terkuat di masa depan akan menjadi sangat sulit. Bahkan mustahil. Belajar tentang Minos, kekayaan yang telah diperoleh pesaing ini dan betapa kuatnya dia, 51 orang bersekutu untuk menghadapi kelompok 7 yang sekarang ada di depan mereka. Menyadari jenis kekuatan Minos dan juga kemampuan rekan-rekannya, 51 alien level 100 ini berada dalam posisi untuk menghadapi Minos sebaik mungkin. Bersiaplah, kita harus melakukan langkah pertama dengan benar, atau beberapa dari kita bisa mati. Teriak salah satu yang terkuat di sana, sementara spesialis pertahanan kelompok berada di depan. Dengan spesialis serangan diposisikan dan mereka yang dapat memberikan dukungan di belakang. Minos menyipitkan matanya saat dia melihat 51 musuh itu dari dekat, merasakan apa yang akan mereka lakukan untuk menyerangnya. Pertarungan para peramal bisa sangat rumit. Sayangnya bagi Anda, saya bisa mencuri kultivasi Anda dan membunuh Anda terlebih dahulu. Minos melihat ke arah pria yang dia sadari adalah orang yang bertanggung jawab utama atas pertemuan hari ini. Ketika dia hanya berjarak 3 km dari musuh, dia berhenti di depan kelompoknya, melihat para pesaing yang fokus padanya. Biarkan aku memberitahumu ini sebelum kita mulai. Kamu telah membuat kesalahan besar hari ini. Jika kamu ingin menantangku, kamu seharusnya melakukannya di tes lain. Dia berkata dengan nada tenang dan memerintah, berbicara seolah-olah pertarungan akan menjadi jaminan bagi kelompoknya. Teman-temannya menelan ludah mereka, sambil tetap menjaga kewaspadaan. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka tidak bisa memiliki kepercayaan diri yang sama seperti Minos. Tidak. Tiba-tiba, peramal utama dari kelompok 51 alien merasakan sesuatu dan berteriak. Dalam sekejap, Minos menghilang dari tempatnya, muncul kembali di tengah-tengah kelompok musuh, di samping tubuh peramal berkulit emas itu. Jam pasir emas Minos muncul di sekeliling tubuhnya, sementara salah satu tangannya maju ke leher peramal musuh. Saat dia melakukannya, Minos mencuri budidaya lawannya, melihat peramal itu menghindar, namun tidak mampu mencegah budidayanya dicuri. Level Minos naik ke awal level 102, saat musuh menyerangnya dengan ganas, sudah memperkirakan dia akan bertindak kurang lebih seperti itu di awal pertarungan. Mereka hanya tidak menyangka Minos akan begitu cepat sehingga dia bisa berlari lebih cepat dari mereka semua dan mencapai tubuh peramal itu sebelum serangan mereka mengenainya. Di kehidupanmu selanjutnya, larilah daripada langsung menyerang monster yang menghalangi jalanmu, gumam Minos saat mayat makhluk berkulit emas itu jatuh ke tanah, kepalanya terpenggal. Minos kemudian membuka tangannya, membuat 12 jam pasir muncul di sekitar tubuh orang terkuat di sekitarnya, memanipulasi waktu agar mereka bergerak lebih lambat. Secara bersamaan, dia membantu keenam rekannya menjadi satu tingkat lebih kuat masing-masing, sementara 6 lawannya masing-masing kehilangan satu tingkat kekuatan. Bunuh orang malang itu, mereka yang tidak terpengaruh oleh tindakan awal Minos berteriak ketika mereka menyerang ke arahnya, 12 dari mereka menyerang 6 musuh sejenak di level 101. Dan yang lainnya fokus pada pemuda di level 102.
Minos tidak memaafkan musuh-musuhnya. Mereka ingin melelahkan dia dan kelompoknya dengan menerapkan pertempuran jarak jauh untuk memaksa mereka menggunakan energi dan kembali ke level normal. Itu adalah strategi yang sangat bagus jika mereka benar-benar dapat menjebaknya di posisinya, seperti yang dapat dilakukan oleh 12 musuh sekutunya dalam beberapa detik berikutnya. Namun, berada di level 102, Minos adalah monster, bahkan dibandingkan dengan jenius terhebat di alam semesta. Ada 1 atau 2 orang di luar sana yang bisa memberinya pengalaman tempur kompetitif yang baik. Dengan menjebak mereka dalam jebakan waktu yang mampu mengurangi kecepatan, praktis Minos melumpuhkan kelompok musuh. Dia bergerak terlebih dahulu melawan 12 individu yang terjebak dalam jebakan waktunya, menyerang yang terkuat terlebih dahulu. Menggunakan tangan kosong untuk melakukan tindakan brutal terhadap lawan-lawannya, memenggal kepala atau menghancurkan hati mereka. Pukulan dan pukulannya begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan jiwa lawannya sekaligus menghancurkan bagian tubuh mereka. Dalam 30 detik pertama pertempuran, Minos membunuh 13 musuh, meninggalkan rekannya untuk menghibur 12 pesaing, sementara 6 musuh mundur setelah masing-masing kehilangan 1 level. Dengan 20 lawan menyerangnya atau mencoba menekannya dengan pukulan mental, penindasan spiritual, atau bahkan membela sekutu mereka. Minos bergerak seperti binatang menuju penguasa dengan keterampilan bertahan untuk menguji tinjunya. Meninju seorang pria dengan perisai besar di depan sekelompok 5 orang yang menyerangnya dari jarak jauh, Minos membuat seluruh medan perang bergetar. Pada saat yang sama, angin kencang terbentuk di sekitarnya. Perisai musuh pecah berkeping-keping, menahan pergerakan Minos selama 2 detik yang mengesankan. Tapi alien itu tidak bertahan lama, dan segera batuk darah saat dia terhuyung mundur. Itu akan menjadi pertahanan yang bagus jika saya tidak bisa mencuri kultivasi Anda. Minos memuji sebelum berjungkir balik ke udara dan kemudian menendang kepala alien itu, membunuh pria itu dalam 2 gerakan penting. Pasir duniawi, pembalikan. Bangkitnya dataran hitam bab 2410 pendapat surgawi. Lusinan serangan yang menuju ke arah Minos tiba-tiba berhenti setelah jam pasir besarnya bersinar lebih terang, berputar berlawanan arah jarum jam di udara. Orang-orang dalam kelompok musuh terkejut melihat ini, tidak percaya bahwa seseorang dapat memiliki 2 kemampuan sekuat itu pada saat yang sama dan menggunakannya dengan sangat ahli. Usaha yang bagus, tapi hari ini bukan harimu. Minos bergumam sambil menggunakan pasir temporalnya yang lain, kali ini memengaruhi tubuhnya sendiri sambil mempercepat kecepatan gerakannya. Waktu berlalu berbeda baginya dibandingkan dengan lawannya, dengan dia bergerak seperti kilat melintasi medan perang. Dia muncul di belakang musuh yang membela kelompok penyerang lain dan pendukung musuh Minos. Dengan 1 pukulan, dia menusuk dada makhluk itu, menjatuhkannya dengan luka parah saat dia bergerak menuju lawan lainnya. Muncul di belakang seseorang yang mencoba membatasi teman-temannya dengan keterampilan lapangan yang mampu menciptakan beberapa akar masalah, Minos mencabut tulang punggung makhluk itu. Dengan memasukkan tangan kanannya ke punggungnya, dia menutup tangannya dan menarik tulang-tulang struktur itu keluar dari tubuh musuh. Setelah pembunuhan ini, dia bergerak lagi, muncul di depan musuh yang paling dekat dengan melukai salah satu sekutunya, meninju rahang lawan tersebut dengan jab kiri. Tengkorak makhluk itu meledak dengan pukulan Minos, otaknya terbang berlawanan arah dengan tinju Kaisar Stuart. Setelah 3 pembunuhan berturut-turut ini, Minos membunuh 1 lawan lagi, sebelum kemampuannya kehilangan efeknya, seiring berjalannya waktu dia kembali normal. Dengan 4 musuh tumbang, 18 musuh telah mati, ketika dia akhirnya mengincar 6 orang di level 99, yang telah menyerah dalam pertarungan dan mencoba melarikan diri. Membunuh 6 orang ini akan mudah. Dengan perbedaan 3 level di antara mereka, Minos bahkan tidak perlu mencapainya. Dengan meninju udara dengan kekuatan yang dominan, hembusan angin dan energi yang kuat akan menghancurkan tubuh 6 peserta yang melarikan diri. Pada titik pertempuran ini, 6 sekutu Minos mulai menghitung kekuatan mereka, dengan Vortex membunuh musuh pertama di antara 6 sekutu Minos. Dengan sekitar setengah dari musuh tewas, sekitar 1 menit pertempuran, orang-orang yang tersisa melihat betapa salahnya mereka bertindak melawan Minos hari ini. Mungkin jika mereka memiliki lebih banyak sekutu, orang-orang dengan kekuatan yang lebih baik, dan lebih banyak peramal, hasilnya akan berbeda. Namun karena telah melakukan kesalahan dengan menyerang kelompok kuat ini, mereka akan bertarung selama 3 menit berikutnya, mencoba sekuat tenaga untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Bahkan menyadari bahwa masa depan mereka tidak menjanjikan. Sebelum pertarungan usai, mereka yang masih berdiri akan merasakan budidaya Minos dan ke-6 sekutunya kembali normal, pertanda kelompok ini telah menguji mereka dengan baik hari ini. Tindakan mendekati kemenangan tidak ada bedanya dengan kekalahan. Hari ini, 51 pesaing lagi tumbang di hamparan merah. Saat kelompok Minos menyelesaikan pertempuran sebelumnya, makhluk surgawi di balik pembantaian milenium menyaksikan segala sesuatu dari alam atas, tersenyum ketika dia melihat hasil pembantaian di dimensi sakunya.
Berdiri di sampingnya, salah satu bawahannya tak kuasa menahan diri untuk berkomentar tentang banyaknya korban jiwa yang disaksikan sepanjang hari. Pesaing dari Panfuter itu menarik. Kalau bukan karena dia, setidaknya 100 pesaing masih hidup. Dia bertanggung jawab langsung atas setidaknya 30% kematian dalam pembantaian milenium sejauh ini. Tapi saya tidak tahu jika itu hal yang baik. Apakah kamu ingin seseorang membunuh ahli warismu secepat ini? Dengan senyuman di wajahnya, Celestial mengarahkan pandangannya ke arah Minos. Saya tidak menyangka dia akan begitu brutal. Tapi saya menyukainya. Mungkin karena dia, pembantaian milenium saya tidak akan terlalu berdarah di akhir periode 1000 tahun, tapi tidak apa-apa. Dia memahami tujuannya dengan baik dan itu bisa menghidupkan suasana untuk acara selanjutnya. Sepertinya kamu ingin mengujinya, kata bawahan itu, melihat ketertarikan tuannya pada Minos. Tes berikutnya akan menunjukkan apakah dia bisa menjadi pewaris saya. Penampilannya saat ini sangat bagus, tapi di tes berikutnya saya akan memiliki orang lain yang lebih diunggulkan daripada dia. Celestial berkata ketika dia melihat 3 wajah lain yang berbeda dari Minos, pesaing yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak dari kondisi acara seleksi berikutnya. Yang dijadwalkan berlangsung ketika 100 pemenang dari pembantaian milenium mencapai level 115. Berpikir ke depan, makhluk surgawi ini mengabaikan lebih dari 330 kematian pesaing yang terjadi hanya dalam waktu 180 tahun, kurang dari 20% ujian, tetapi lebih dari 30% pesaing. Jika terus berlanjut seperti ini, pembantaian milenium selama 400 tahun terakhir tidak akan menghasilkan apa-apa, karena 100 tempat untuk ujian berikutnya sudah terjamin. Minos dan rekan-rekannya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran makhluk surgawi di balik warisan yang mereka perebutkan, karena baru saja menyelesaikan pertarungan sebelumnya. Mereka semua lelah, kembali ke budidaya normal, ketika mereka menghela nafas lega di samping banyak mayat lawan mereka. Minos melihat kelompok ini dan memesan. Kumpulkan item penyimpanan ruang dari mayat. Aku akan memberimu 2 item penyimpanan dan 2 mayat pilihanmu. Aku akan menyimpan yang lainnya. Hal ini wajar saja, karena Minos adalah pemimpin kelompok dan petarung utama. Keenam orang yang memiliki kesempatan untuk memilih dari siapa mereka akan mengambil barang penyimpanan dan mayatnya sudah sangat baik untuk mereka. Keenam alien itu melakukan apa yang harus mereka lakukan, menyerahkan 39 item penyimpanan ruang angkasa dan 39 mayat kepada Minos. Mereka tidak segera pergi setelah semua pembunuhan ini. Kelompok itu terbagi menjadi 2, dengan Minos dan 2 lainnya mulai berkultivasi, sementara yang lain berjaga. Untungnya, budidaya di hamparan merah berlangsung cepat, ketika seseorang harus pulih. Dalam waktu kurang dari 1 jam di sana, mereka semua akan siap melanjutkan perjalanan ke utara, tujuan mereka sebelumnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.